subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, wanita Kristus yang Tuhan Yesus kasihi. Sore berbahagia ini kembali Tuhan mempertemukan kita dalam kesempatan yang berharga ini. Mari sediakan waktu kita bersama, segenap keberadaan kita bawa di hadapan Tuhan. Dalam rasa syukur kita yang tiada habisnya kepadanya. Satukan hati, mari tundukkan hidup kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur sungguh di hadapan-Mu Bapa. Buat kesempatan, buat waktu, buat momentum yang Tuhan beri bagi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang berlaku atas hidup kami, yang memungkinkan kami dan menjadikan kami ada di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Kami mengakui sungguh kedaulatan-Mu, campur tangan dan rencana-Mu lah yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Layakan semua kami, kaum wanita suara kebenaran Injil, yang sudah menyediakan waktu kami sore hari ini untuk boleh tunduk di hadapan Bapa dan belajar bersama kebenaran-Mu. Rangkaian ibadah ini kami persembahkan kepada Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawa kami terbang tinggi di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bawaku terbang tinggi ke dalam melintasi semua awan agar sampai takhta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa ya Bapa. Mari nyanyikan kembali pujian ini bersama dari awal. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai takhta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa ya Bapa. Kau maha besar, yang maha tinggi.
makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah Kau yang maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah. Amin. Para malaikat dan kami menyembah. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai takhta-Mu Tuhan. Oh, ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Semuanya segenap hati katakan, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Hanya namamu Tuhan yang kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah Tuhan maha besar.
mengikuti setiap langkah kami. Hormat sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang berdaulat atas kami. Kami memuja-Mu, kami menghormati-Mu Tuhan. Kasih dan cinta kami hanya bagi-Mu, Majikan agung kami yang kami layani. Engkau Tuhan yang hidup. Syukur bagi-Mu Bapa. Syukur bagi kesetiaan-Mu. Tak pernah berhenti di hidup kami. Selalu baru setiap hari. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Biar ini menjadi rindu kami. Ini menjadi kebutuhan utama kami. Yaitu kehausan kami akan Tuhan yang nyata. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Oh, tak lagi ku minta kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa. Amin. Menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat
padamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkanmu segala perkara, mencari kesukaanmu. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, menyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Wow, bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Lebih lagi, bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Haleluya, bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bapa surgawi. Tenggelamkan kami terus bersama dengan-Mu dalam keteduhan hadirat-Mu Bapa. Ini kami semua yang membutuhkan Engkau. Kami angkat tangan kami dan bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami terus membutuhkan Tuhan menjadi satu-satunya sumber hidup kami, bahkan segalanya buat kami. Satu yang ku perlu
seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari katakan, bila selama ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Bapa, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Hati kami terangkat di hadapan-Mu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku, pokok teladan kami. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi mari angkat pujian ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa kami mohon ampun, tak ku lakukan
kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Haleluya, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Kami mau gunakan ini ya Tuhan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Para wanita Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang kami perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Ini doa kami, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus Tuhan teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Angkat tangan kita semua. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa di dalam surga, kami mau mendengar firman-Mu.
Mohon pimpinanmu Bapa, agar kami mendengar suara dari hatimu sendiri. Tolonglah kami. Kami membutuhkan, kami menantikan suaramu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk, saudaraku, kaum ibu, kaum wanita dari Wanita Suara Kebenaran Injil. Tema pemberitaan firman Tuhan merajut ketabahan, saudaraku. Merajut ketabahan. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara kepada orang-orang muda dalam forum The Warrior Project. Saya mengatakan bahwa kalian tidak mengalami masa-masa sulit dunia. Tidak mengalami masa perang. Ya. Juga pada zaman G30 SPKI mereka juga belum pada lahir. Bahkan mungkin ada orang tua mereka yang juga belum lahir. Saya sudah kelas 1 atau TK waktu itu dan melihat dengan mata kepala sendiri orang berkelahi, bunuh-bunuhan di depan mata saya. Ya. Saya pulang di sekolah dijemput om saya. Ya. Dan itu suasana genting sekali, saudaraku. Anak-anak muda tidak pernah melihat dan mengalami masa-masa sulit dunia. Bahkan mungkin tidak sedikit orang-orang muda yang tidak pernah melihat dan mengalami penderitaan. Hal ini membuat mereka tidak berpikir realistis. Demikian pula banyak orang tua, kaum ibu, kaum wanita, yang juga tidak berpikir realistis. Walaupun dalam perjalanan hidup mengalami pasang surut kehidupan. Tapi masih juga tidak berpikir realistis. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rentan, saudaraku. Rentan dalam menghadapi badai kehidupan. Saudara, kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Bumi yang terhukum, bumi yang sudah terkutuk, yang Tuhan katakan menumbuhkan onak dan duri. Artinya, saudara, dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang tidak mungkin bisa dihuni dengan nyaman, saudara. Ya. Lalu kita menghadapi dunia yang manusia-manusianya sudah rusak. Jadi tidak heran kalau Thomas Hobbes memiliki satu pernyataan. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Kita hidup di tengah-tengah serigala. Manusia-manusia yang bisa lebih buas dari binatang. Sebab binatang buas masih bisa kita akali. Supaya kita tidak terterkam. Tetapi manusia mengakali kita. Supaya kita bisa diterkam. Lalu saudara, hidup ini tidak ada kebahagiaan yang permanen atau abadi. Sering saya mengemukakan, saudara, yang dinantikan oleh manusia itu semua orang. Yang pertama masalah. Pasti ada masalah yang membuat kita tidak nyaman, saudaraku. Masalah selalu ada.
Jadi jangan berharap Anda hidup tanpa masalah. Tidak mungkin ya, tidak punya masalah. Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 6 ayat 32 sampai 34. Ya, hari esok ada kesusahannya sendiri. Jadi ada kesusahan. Nah, ini yang harus direnungkan supaya kaum ibu, kaum wanita tidak terjebak dalam pikiran yang tidak realistis. Inilah hidup. Pasti kita menghadapi masalah. Jangan berdoa supaya tidak mengalami persoalan. Tidak mungkin itu. Bahkan kita melihat kenyataan bagaimana Tuhan menjadikan masalah itu sebagai berkat abadi ya, supaya kita dibentuk. Jadi masalah akan selalu ada. Ingat ini, ingat ya. Saudara mungkin berkata, amin Pak, amin. Anda hanya amin di mulut tetapi tidak menerima di hati. Nah, orang-orang yang tidak berpikir realistis ini sangat rentan ketika tiba-tiba dia ada dalam satu masalah, wah rentan saudaraku. Ya, makanya pemberitaan firman Tuhan ini merupakan bagian dari langkah-langkah merajut ketabahan, kekokohan hati. Tolong ya ibu-ibu, kaum wanita, di rumahnya dibuat tulisan lah ya, selamat datang masalah. Ya maksud saya tidak secara harfiah ada tulisan begitu, nanti sudah dianggap kurang setengah. Tapi saudara harus memiliki pemikiran bahwa kita tidak bisa menghindari masalah. Jadi welcome saja ya. Welcome terhadap masalah, welcome. Ya, setiap hari ada kesusahannya sendiri. Tuhan yang bicara loh, baca sendiri Matius pasal 6 ayat 32. Ya. Saudaraku, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, Tuhan juga tidak membuat jalan mereka mulus. Mereka pasti mengalami persoalan-persoalan di dalam perjalanan hidup itu. Siap ya saudara? Sementara tidak punya masalah, nanti ada muncul masalah. Ada saja. Masalah itu selain mendewasakan kita, masalah juga bisa mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh berlabuh, tidak boleh berparkir di bumi ini, tidak boleh. Orang-orang yang dikasih Tuhan itu sering mendapat semacam sengatan, ya seperti strum, jut, ayo jalan, jut, ayo jalan. Tapi kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, disundut masalah, malah menyalahkan Tuhan, marah-marah, cari pendeta yang dianggap lebih kuat, lebih sakti, lebih berkuasa, supaya bisa melewatkan masalah-masalah itu. Nah itu kebodohan. Nah inilah yang membuat saudaraku, orang-orang Kristen menjadi apa? Rentan. Rentan saudaraku, jadi rentan. Jadi rentan. Makanya kalau saudara mendengar khotbah saya tidak mengajarkan bahwa hidup ini bisa dijalani tanpa masalah.
Bahaya hidup tanpa masalah. Loh, saya sendiri juga punya banyak masalah. Dalam periode-periode tertentu itu disetrum. Nyut, ayo bangun. Nyut, ayo bangun. Ya, banyak kok ibu-ibu yang benar-benar tidak berpikir realistis. Jadi kanak-kanak jiwanya itu tidak dewasa. Jiwanya itu kanak-kanak, susah. Ya, itu pasti ada masalahnya. Oke, yang kedua, sakit. Yang ditunggu itu sakit. Pasti ada sakit penyakit. Kalau bukan saudara, ya orang yang saudara kasihi. Apalagi dengan wabah COVID hari ini. Saudara, begitu mudahnya orang terpapar, saudara. Saya mengenal seorang sahabat yang hampir-hampir tidak pernah keluar rumah. Terpapar, bingung kan? Bingung tuh saudaraku, hampir-hampir tidak pernah keluar rumah. Bisa loh terpapar, bingung kan? Bingung. Nah itu kejadiannya saudaraku. Saya kira bukan hanya kejadian, bukan hanya teman sahabat saya itu yang mengalami, banyak orang mengalami. Pada waktu dia sakit, dibawa ke rumah sakit, waduh saya ikut tegang saudara. Ini kalau ada apa-apa, wah saya ikut menangis ini. Karena beliau sering mendampingi saya dalam pelayanan hari Minggu, itu saja. Setelah itu beliau tidak pernah kemana-mana. Kita hari ini menghadapi kenyataan wabah COVID yang bisa terinfeksi dalam tubuh kita, bisa memapar kita bisa terpapar, terinfeksi. Nah, bisa setiap saat terjadi. Adik saya yang kecil, saya pernah mention ini ya. Adik saya yang paling kecil, yang bontot saudara, yang sebelum orang tua saya meninggal ya tentu dititipkan ke saya ya. Paling kecil kesayangan. Suaminya meninggal beberapa tahun lampau. Belum ada COVID. Lalu suatu hari dia kena penyakit katanya tipes. Dibawa ke UGD lalu pulang ke rumah. Tidak lama dia terpapar COVID. Dibawa lagi ke rumah sakit. Meninggal dunia saudara. Aduh. Padahal saya sudah membelikan obat yang katanya bisa menyembuhkan, harganya mahal. Mahal saudara. Waktu itu seingat saya sampai ratusan juta. Waduh, meninggal. Dibawa ke rumah sakit, tidak sempat melihat, besuk, memang tidak boleh dibesuk. Dikubur pun cara korban COVID yang waktu itu rasanya ketat banget ya. Suatu hari pagi-pagi saya bangun, saya ingat itu, waduh hati saya nyut gitu, aduh Tuhan. Kehilangan saudara. Nggak kebayang kalau itu yang meninggal itu pasangan hidup kita atau orang dekat kita, orang tua atau orang dekat kita. Mengerikan ya. Waduh saudaraku. Nah yang terakhir yang kita hadapi itu adalah apa? Kematian. Pasti mati. Tapi itulah hidup saudaraku. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usah hari
memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan itu 40 tahun, saudara, lebih malah 42. Saya mau mengakhiri sisa hidup saya melayani dengan benar. Dan yang saya lakukan adalah mengajak saudara berkemas-kemas, pulang ke surga. Hidup itu begini. Saya tulis syair ini ya. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Memang pada waktu kita semua pada sehat ya, itu enggak kepikir pedihnya kehilangan orang yang dicintai. Ya. Bisa pingsan-pingsan ya ketika melihat kenyataan orang yang dicintainya itu meninggal. Tetapi kalau kita sudah belajar kebenaran ini, Anda akan menjadi kuat. Ya memang yang ditunggu 3 hal ini. So we have to face. Kita harus menghadapinya. Jadi ya berat tapi we can't avoid it. Kita tidak bisa menghindari. We have to face it and overcome it. Kita harus menghadapi dan bisa menyelesaikan. Siap ya kalau ada apa-apa ya Bu, ya Ses. Dan mungkin ada bapak-bapak yang ikut mendengar pemberitaan firman Tuhan ini ya. Ingat ya saudara, siap ya. Itu merajut ketabahan itu dimulai dari kesadaran ini. Yang kedua, untuk bisa memiliki ketabahan, kita harus membangun keyakinan dan benar-benar menghayati bahwa ada kehidupan di balik kematian kita. Nah, saudara pasti berpikir, loh kok khotbahnya begitu ya Pak? Kita mau memiliki ketabahan, merajut ketabahan kok Bapak ngomongnya begitu. Saudara, kalau saudara mengikuti apa yang saya sampaikan ini, Anda itu kokoh. Wes jan kokoh benar-benar saudara. Jadi harus tahu ada kehidupan di balik kematian. Jangan merasa bahwa hidup satu-satunya itu di bumi ini. Ya. Ada wanita-wanita yang gagal dalam berumah tangga dan dia merasa sudah rubuh itu langit hidupnya. Aduh, Bu, belum. Kalau ibu ke neraka itu baru rubuh langit hidup ibu. Itu belum. Pak, kata ibu itu, saya gagal, saya menikah dengan pria yang salah. Oke. Tapi jangan memilih keselamatan yang salah. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Nanti akan saya jelaskan yang ketiga. Kesucian hidup. Jadi kalau saudara memiliki pengharapan. Anda menjadi kokoh sekali loh menghadapi hidup itu. Kokoh banget. Ada pengharapan di sana. Iya.
gagal studi, gagal karir, gagal berumah tangga, sakit-sakitan, cacat, atau apapun yang kau alami. Itu hanya sementara. Hidup yang sesungguhnya itu nanti. Ya boleh dan bisa gagal dalam hidup hari ini, tapi jangan gagal nanti di langit baru, bumi baru. Ayo. Saudara mungkin berkata, Pak Eras ngomong begitu melulu. Ya memang. Tapi Anda masalahnya belum sempat menghayati dengan benar. Wah saya udah tahu Pak, Bapak sering ngomong gitu, saya udah tahu. Oh, you tahu tapi you gak menghayati. You hayati dengan benar. Sampai Anda bisa melihat surga itu jelas. Bukan hanya berkabut, tapi jelas. Tapi juga bisa melihat neraka itu mengerikan. Neraka itu mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Yang penting terhindar dari neraka. Udah. Apapun yang saudara alami dalam hidup tidak menjadi masalah besar. Amin. Tidak jadi masalah berat, Bu. Aduh. Yang berat itu kalau terpisah dari hadirat Allah, terbuang ke dalam api kekal. Itu yang mengerikan. Ya. Ada kehidupan nanti. Ya. Makanya saudara, kalau ikut terus Truth ID dan belajar lagu-lagu yang ada di Truth ID, di antaranya mengatakan begini, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, Lord. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kalau saya melayani atau bicara kepada ibu-ibu yang dilanda persoalan hidup sampai putus asa, sampai mau bunuh diri, seringkali saya tersendat mau bicara, udah Bu, jangan dipikirkan dan hanyut dan tenggelam di masalah itu. Lihat ada kehidupan yang akan datang di mana tidak ada krisis, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit. Ayo ya. Saya Erastus Abdono, saya mengajak saudara semua untuk berkemas-kemas dan pulang. Rumah kita memang di surga. Dengan pengharapan itu, saudara menjadi kokoh. Ada yang diharapkan, nah itu. Ada yang dinantikan, nah itu membuat saudara kokoh. Jadi bagaimana merajut ketabahan? Saudara harus belajar menghayati tentang kehidupan yang akan datang. Bukan sekedar tahu, tapi bisa menghayati dan sudah melihat surga. Sebelum kita mati sudah lihat surga. Seperti Abraham di Ibrani 11. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Dia melihat dari jauh itu kerajaan surga itu. Kalau kita bisa melihat kerajaan surga, aduh kita kokoh sekali, kokoh sekali. Pasti kokoh sekali. Ya. Pasti kokoh.
Ibrani 11 ayat 13 ya. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Jadi ada kalimat yang penting yang saudara, ibu-ibu, kaum wanita harus ingat. Kalimat ini catat ya, semua akan berakhir. Apakah itu senang, apakah itu tidak senang. Apakah itu dipandang kebahagiaan di bumi atau penderitaan. Semua akan berakhir. Jadi kalau saudara mengalami banyak tekanan, coba saudara berkata sedikit lagi ya. Sedikit lagi kok, sedikit lagi. Gitu ya. Jangan sampai kapan ini mati saudara. Artinya saudara jadi lemah. Ya, semua akan berakhir. Sedikit lagi. Nah, yang ketiga, ini sekarang. Karena kita akan mati dan menghadap tahta pengadilan Allah, yang menjadi prioritas hidup kita adalah hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya, saya kira tidak sedikit ibu-ibu yang diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain, bahkan oleh suami sendiri. Ya, apalagi kalau sampai suami selingkuh, punya pacar lagi, punya selingkuhan lebih muda, aduh bisa lebih cantik. Lalu ibu makin tua, tidak secantik dulu. Itu rasa terbuang itu menyakitkan saudaraku. Nah ini yang membuat ibu jadi kepahitan, dendam, sakit hati, rasa tertolak. Nah bagaimana bisa menjadi kuat? Nah yuk kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Kita bisa tidak dihargai oleh manusia, oleh mertua, oleh pasangan hidup, bahkan oleh anak sendiri. Ada orang-orang tua yang tidak dihargai oleh anak sendiri. Benar-benar saudaraku. Ya, tetapi ibu-ibu harus kuat. Nah, berusaha bagaimana menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Ya, berkenan di hadapan Allah. Begitu ya, saudaraku. Ini akan menjadi kekuatan bagi ibu, ya. Kaum wanita akan kuat. Yang saudara gumuli bagaimana menjadi anak yang berkenan. Jadi kalau saudara, ibu-ibu, kaum wanita mengerti ini, tidak akan hanyut dengan masalah. Terserahlah orang mau ngomong apa, saudara mau diperlakukan apa. Tapi saudara mau menjadi kesukaan Bapa. Anda jadi tabah loh saudara. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Ada orang bertanya, Pak, bagaimana Bapak mensikapi atau menyikapi ya keadaan di mana Bapak dikatakan sesat lalu dibuli oleh kanan kiri? Ya, saya mengatakan bersyukur sebenarnya lewat masalah itu saya lebih terpacu untuk menjadi anak Allah yang berkenan.
saya terpacu, lebih terpacu. Saya lebih terpacu, saudara. Itu hebat sekali, saudara. Kalau mau berkompetisi nanti nunggu. Ini yang menjadi kekuatan bagi saya, saudaraku. Ya, memang anak-anak saya menjadi tertekan, bisa sampai stres, sampai depresi menghadapi keadaan yang terjadi. Ya. Dan terus itu berlangsung selama berbulan-bulan. Apalagi kalau melihat bapaknya kok bisa dikhianati oleh orang-orang yang mestinya tidak mengkhianati. Itu berat. Tetapi saya kuat. Kenapa? Inilah yang membuat saya untuk berkompetisi di kekekalan. Udah, kita jangan banyak bicara, jangan bela diri. Kita mempersiapkan diri menghadapi pengadilan. Jangan persoalkan apapun. Ya. Apapun, pokoknya enggak boleh. Kita hanyut di situ. Kita yang harus berusaha untuk membawa diri kita berkenan. Kita jadi kokoh loh. Merajut kesucian itu dari hal ini, saudaraku. Ini tolong deh ya. Kita harus kuat. Makanya fokus kita sekarang adalah menjadi anak kesukaan Bapa. Mungkin orang berkata, itu mah banyak ngomong tuh pendeta. Tidak sama antara perkataan dan perbuatannya. Oh ya, tidak semua perkataan kita itu kan sudah bisa kita lakukan. Nah, kita proses. Iyalah, dari 100 yang kita khotbahkan mungkin 80 yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan 70 lah. Kita kan proses. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini belum sempurna. Nah, kita berjuang untuk sempurna. Dan itu memberi kekuatan. Nah, saudara-saudara, ya ibu-ibu kaum wanita itu pasti mendapatkan bullying dari suami, dari orang tua, dari anak, dari banyak pihak. Alah, kamu ke gereja, kelakuanmu begitu. Kamu aja gak jadi contoh. Gak apa-apa, itu peringatan yang bagus. Supaya kita mempersiapkan diri benar-benar menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Menjadi anak kesukaan Bapa. Itu Anda akan menjadi kokoh menghadapi keadaan-keadaan ini. Pasti kita akan menjadi kokoh, saudaraku. Ya. Jadi jangan menjadi lemah ya. Kita harus percaya bahwa ada kehidupan di dunia akan datang. Lalu kita mempersiapkan diri masuk dunia akan datang. Pokoknya nih, kalau orang Jawa bilang pokoknya, aku mau berkenan saja Tuhan. Setelah itu aku pulang ke surga. Nanti pengadilan digelar di sana. Udah putus asa kita ngadepin keadaan dunia ini, saudara. Benar-benar putus asa. Nah, saya kira tidak sedikit ibu-ibu yang putus asa juga. Sementara mau baik, tapi kok sulit ya. Lalu juga dibully, diserang. Ya nggak apa-apa. Itu menjadi koreksi kita. Lalu kita berusaha berubah. Supaya kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Amin. Iya. Lalu selanjutnya. Bagaimana kita bisa menjadi tabah? Kalau kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu membuat kita jadi kokoh. Coba lihat orang tua yang ya, mestinya menjadi gila menghadapi situasi. Tapi ketika lihat ada anak yang masih kecil, dia jadi tabah. Memang ada yang tidak tabah akhirnya bunuh diri dan juga membunuh anak.
Nah, saya terkesan dengan kesaksian seseorang yang mengatakan, bagaimana mamamu bisa tabah menghadapi keadaan begitu berat dan sulit waktu itu. Lalu si anak ini yang sekarang sudah dewasa berkata, mama ngelihat saya om. Jadi anak dia hamil 8 bulan. Suami selingkuh kawin lagi. Buset. Ini luar biasa. Tapi si ibu ini kuat karena punya tanggung jawab. Nah, saudara bisa tabah dan kuat kalau saudara memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita tentu ya kita membesarkan anak-anak kita membimbing anak-anak kita kepada kebenaran, ya tentu ya. Tetapi kita harus punya tanggung jawab yang lebih besar. Bahwa kita ini diciptakan Allah untuk melayani Dia. Kita mesti menemukan tempat di mana kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Ya suatu malam jam 1:30 kira-kira orang memberi SMS saya. Saya kenal orang ini tetapi pokoknya udah dini hari ya. Saya bangun jam 4:30, jam 4 ya. Waktu itu belum ada doa pagi ya. Tapi saya sudah bangun. Ini orang kenapa? Saya telepon balik karena saya sudah kenal. Penderitaan orang ini, ibu ini luar biasa. Kalau saya ceritakan saya kira tidak patut. Penderitaannya luar biasa. Saya memang sebagai gembala sudah menopang beberapa kali. Lalu dia sudah malu hati ditopang terus. Ya. Lalu dia berkata, udah Pak saya mau mengakhiri hidup. Minta maaf merepotkan Pak Eras. Ya. Saya titip anak-anak. Waduh. Dan saya punya naluri, ini serius. Ya, dia kasih SMS jam berapa saya tidak tahu, lupa saya. Tapi jam 4:30 atau jam 4 itu saya bangun. Saya telepon dia. Nada-nada orang yang sudah putus asa. Saya mengatakan begini, saya panggil namanya. Kamu jangan gak enak sama saya karena saya ini gembala sidangmu. Ya. Saya masih akan terus mendampingi, menopang ya lewat staf-staf saya juga. Tapi kamu mau nggak suatu hari kalau nanti saya sudah tua, nggak ada yang ngurus saya, kamu ngurus saya mau nggak? Wah dia terdiam itu. Yuk kita hadapi bersama, ya. Kamu tidak usah membalas budi saya hari ini, tapi nanti kalau saya hari tua saya tidak ada yang ngurus saya, kamu mau ngurus saya enggak? Iya Pak, saya mau ngurus Bapak. Wah ini dia, saya beri pengharapan. Ayo kita hadapi bersama. Kalau kamu tidak enak lagi karena mendapat topangan terus, begini saja. Nanti kalau hari tua saya tidak ada yang ngurus saya, kamu yang ngurus saya ya. Nah, dia tidak jadi bunuh diri. Saya percaya, saya yakin orang ini mendengar khotbah ini. Karena dia rajin sekali ikut wanita surgawi, Truth ID, doa pagi. Dia pasti tahu itu yang dimaksud Pak Eras. Oke. Nah sekarang pasti sudah kuat melanjutkan usahanya walaupun terseok-seok tapi masih bisa eksis dan menjaga anak-anaknya. Aduh, mengharukan saudaraku ya. Pokoknya penderitaan wanita ini luar biasa. Juga penderitaan anak-anaknya. Jadi tidak heran kalau sampai putus asa lalu mau mengakhiri hidup. Tapi saya beri tanggung jawab. Dia bisa. Kita harus punya tanggung jawab dan itu merajut ketabahan. Merajut ketabahan. Tanggung jawab itu. Ya. Saudara mengerti ya? Iya. Anda tidak akan putus asa kalau saudara punya tanggung jawab yang harus dipenuhi.
Tapi tentu tanggung jawab yang disertai hati yang mengasihi. Sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu itu. Jadi bukan dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa ya bisa putus asa dan lemah juga. Kalau tanggung jawab itu berupa pelayanan, nah saudara harus mengasihi Tuhan dengan tulus, ya baru bisa. Oke? Itu merajut kesucian. Lalu yang berikut. Bagaimana kita bisa memiliki ketabahan? Coba saudara melihat penderitaan orang lain. Jangan saudara terjebak oleh pemikiran bahwa saudara orang yang paling malang, Tuhan itu jahat. Ada yang berpikir begitu, kejam, atau menyalahkan siapa-siapa gitu. Coba lihat orang lain. Banyak orang-orang yang tidak hidup bahagia. Jauh lebih menderita dari engkau, dari kamu, Bu. Aduh, kok bisa loh kamu jadi putus asa lalu rentan. Lihatlah orang-orang yang jauh lebih menderita dari saudara. Kalau saudara melihat di televisi ya berita-berita bagaimana perang. Lalu anak-anak yang kena mortir. Satu rumah ambruk. Waduh, betapa pedihnya saudaraku. Dan banyak lagi penderitaan yang dialami oleh orang. Anda ini belum menderita sebanyak orang lain. Banyak orang yang jauh lebih menderita dari Anda. Kok bisa loh Anda kolokkan? Yuk kita menjadi kuat. Lihat orang lain menderita. Dan Tuhan berfirman bahwa penderitaan yang dialami orang percaya itu tidak melebihi kekuatan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami manusia itu tidak melampaui kekuatannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak melebihi kekuatan manusia. Maka mereka sanggup menghadapi persoalan-persoalan berat itu. Nah kita harus juga lebih sanggup dong. Apalagi dikatakan pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, cukup jelas ya saudara. Kita merajut ketabahan dari hal-hal ini. Apa yang saya sampaikan ini, waduh, kuat sekali. Kuat sekali, ya. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Ya, sekarang kita nyanyikan pujian Lindungi Aku. Nanti Bu Dina, yuk temanin saya menyanyi di sini. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Lindungi aku, Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku ya Bapa. Lindungi aku Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Allah Israel, Bapa di surga, Kau perlindunganku, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku,
pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumah. Pegang tanganku Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumah. Pegang tanganku Lord, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Ibu-ibu, angkat tanganmu. Aku juga mengangkat tangan Bapa dan menyerahkan hidup kami dalam tanganmu. Lindungi kami agar kami sampai rumah Bapa. Cukup itu untuk kami sampai rumah Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang luar biasa. Hormat syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati, dan ingat saudaraku, ya, besok kita hari Jumat kita akan mendengar firman mengenai mempersiapkan kematian yang bermartabat. Dan ibu-ibu saya minta untuk ikut doa pagi, ya. Engkau dapat kekuatan. Oke, ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.